Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bustonal Arifin, NPM 718411868. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Kasus Studi di Kabupaten Sumeneb. Latar belakang yang pertama di sini, pungutan liar atau bisa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang bisa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, di mana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang. Banyak istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat mengenai arti kata pungli, seperti uang sogok, uang pelicin, uang semir, salam tempel, uang siluman, uang jasa, uang titip, undang-undang 2000, ongkos administrasi, uang es, bisa dikatakan 3S, senang sama senang, dan lain sebagainya. Setiap orang dapat melakukan pungli, tak terkecuali pejabat negara maupun swasta, di mana adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar antara lain seperti birokrasi yang berbelit-belit, pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh undang-undang atau peraturan, sistem yang tidak open management, wewenang yang tidak terkendali, serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Salah satu sumber permasalahan terbesar sering terjadi praktik pungli yaitu terletak pada pengawasan dan tanggung jawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam urusan penyelenggaraan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat. Pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat akrab terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Pada dasarnya, pungutan liar dan korupsi merupakan perbuatan yang sama, di mana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum. Sehingga secara tersirat pada kita temukan dalam rumusan korupsi pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dinas Perhubungan sebagai satu badan yang menangani lancarnya hubungan jalur darat, laut, dan udara. Dalam hal retribusi maupun non-retribusi, kerap terjadi tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai ataupun pejabat aparatur negara di dalamnya, di mana salah satu kenyataan yang ada adalah sopir truk yang muatannya berlebihan dan melewati jembatan timbang. Hal semacam itu dapat terjadi dikarenakan pihak sopir ataupun pengusaha melakukan suap, atau bahkan pihak pegawai dinas perhubungan melakukan pungli yang menjadikan jembatan timbang tidak berfungsi dalam menjalankan tugasnya.
Aparat memang sering menarik uang ekstra dari layanan yang diberikan pada warga masyarakat untuk kepentingan pribadi. Yang kedua di sini rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumukan permasalahan sebagai berikut. 1. Apakah dengan adanya tim saber pungli bisa menghilangkan budaya pungli yang dilakukan oleh aparatur negara? Yang kedua, bagaimana penyelesaiannya tindak pidana jika terjadi perkara pungli? Yang ketiga, bagaimana hambatan-hambatan pelaksanaan pungli saber pungli dan solusinya? Untuk tujuan penelitiannya di sini, tujuan penelitian yang ditemukan oleh penulis sebagai berikut. A. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura. B. Untuk mengetahui tim saber dalam menghilangkan budaya pungli yang dilakukan oleh aparatur negara. C. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pungli jika terjadi perkara pungli. D. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan pungli saber pungli dan solusinya. Dan manfaatnya di sini, manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Manfaat teoritis. Penelitian ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana pungutan liar, terutama bagi mahasiswa hukum. Manfaat praktis. Manfaat praktis di sini, penelitian ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana pungutan liar, terutama bagi mahasiswa hukum. Manfaat praktis sebagai sarana pengetahuan umum tentang penyelesaian perkara pidana pungutan liar bagi masyarakat. Kajian pustaka. Pungutan liar atau bisa disingkat pungli adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan bertujuan mencapai suatu kepentingan tertentu baik individu maupun masyarakat terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak sah, tidak memenuhi syarat formil maupun material, dan melawan hukum tindak pidana. Pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tuntas Sapu Bersih Pungutan Liar, serta didukung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi. Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang digunakan untuk meneliti. Dalam mengumpulkan data penelitiannya, metode yang digunakan sebagai berikut. 1. Pendekatan masalah. Pungutan liar atau bisa disingkat pungli adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan bertujuan mencapai suatu kepentingan tertentu baik individu maupun masyarakat terhadap uang negara ataupun masyarakat dipungut secara tidak sah. Penelitian ini adalah A. Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini berupa informasi langsung dari pihak jaksa yang menjadi fokus penelitian berkaitan dengan penyelesaian perkara. Sistematika penulisan. Pendahuluan 1. Pungutan liar atau bisa disingkat dengan pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Tujuan pustaka yang kedua, pungutan liar atau bisa disingkat pungli adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas dan tujuan mencapai suatu kepentingan tertentu baik individu maupun masyarakat terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak sah. Hasil penelitian yang ketiga, pungutan liar atau bisa disingkat dengan pungli adalah pungutan dilakukan oleh untuk kepentingan pribadi oknum petugas bertujuan mencapai suatu kepentingan suatu tertentu baik individu maupun masyarakat. Untuk di sini banyak orang mengapresiasi perkara pemerintah untuk menumpaskan praktik pungli, namun banyak juga yang mempertanyakan
pembentukan tim Satgas Saber Pungli tersebut. Banyak di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa tim Saber Pungli dipimpin oleh kepolisian, di mana citra kepolisian masih syarat dengan praktik pungli. Masyarakat memandang kepolisian merupakan instansi yang tidak bersih, sehingga meragukan kinerja dari tim saber pungli tersebut. Tim saber pungli memerlukan target kerja tahunan untuk mewujudkan keberhasilan yang maksimal. Selain itu, kerja memberantas pungli tidak akan bisa mencapai hasil yang diharapkan jika hanya dilakoni dengan sekedar menangkap dan menjatuhkan sanksi sekedarnya kepada oknum pelaku pungli. Jauh lebih penting upaya membunuh efek jerah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk metode penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.